Halo teman-teman, kami dari Kodesip akan mendemonstrasikan mengenai paper prototyping yang kami buat. Nah, jadi aplikasi yang kami buat ini bertemakan kesehatan dengan nama Peduli Kesehatan. Fungsi utama dari aplikasi ini ialah dapat melihat atau mengecek detak jantung, menghitung langkah kaki, membuat jadwal aktivitas, dan sebagainya. Harapannya, dengan adanya aplikasi ini, nantinya para pengguna dapat lebih memperhatikan dirinya sendiri, khususnya dalam hal kesehatan. Ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Peduli Kesehatan, di mana pada tampilan ini terdapat beberapa tombol yang memiliki fungsi berbeda. Di sini terdapat tombol keluar aplikasi, tombol login, dan tombol daftar. Yang pertama ini adalah tombol keluar aplikasi. Ketika kita menekan tombol ini, maka akan mengeluarkan pop-up seperti ini dan terdapat pilihan ya atau tidak. Ketika kita menekan tombol ya, maka akan keluar dari aplikasi. Ketika menekan tombol tidak, maka akan kembali ke tampilan seperti ini. Kemudian tombol login. Ketika kita menekan tombol login, maka aplikasi pindah ke halaman login. Di halaman ini, kita dapat login dengan menggunakan dua cara, yaitu menggunakan email atau nomor telepon. Ini adalah halaman ketika menggunakan nomor telepon. Di sini kita tinggal memasukkan nomor telepon kita, kemudian menekan tombol masuk. Setelah menekan tombol masuk, maka aplikasi pindah ke halaman verifikasi akun. Di sini kita tinggal menunggu saja notifikasi dari aplikasi ini. Isi notifikasinya berupa kode. Setelah muncul notifikasi, otomatis kodenya akan terisi dengan sendirinya. Dan kemudian langsung menunggu ke halaman utama aplikasi. Begitu juga dengan sebaliknya. Ketika kita menggunakan email untuk login, maka akan sama seperti tadi. Terlepas dari itu, terdapat tombol back yang ketika ditekan akan kembali ke halaman awal aplikasi. Kemudian tombol daftar. Ketika ditekan, kita dapat mendaftar menggunakan nomor telepon atau email. Kita tinggal isi apa yang harus diisi, lalu tekan kolom kotak kecil untuk menyetujui persyaratan dan kebutuhan dari aplikasi ini. Kemudian, tekan tombol daftar untuk pindah ke halaman verifikasi akun. Di halaman ini, kita juga tinggal menunggu notifikasi dari aplikasi yang nantinya akan otomatis terisi dan menuju ke halaman utama aplikasi. Di halaman utama ini, terdapat banyak tombol atau pilihan yang dapat kita pilih, seperti tombol profil, notifikasi, cek detak jantung, jadwal aktivitas, dan sebagainya. Pertama, ketika kita menekan tombol atau logo profil, maka akan pindah ke halaman profil. Nah, di sini kita bisa lihat informasi mengenai data kita sendiri. Kita juga dapat mengedit untuk merubah data, terdapat juga tombol back untuk kembali ke halaman utama aplikasi. Kemudian, ketika kita menekan tombol notifikasi, maka akan pindah ke halaman notifikasi. Nah, di sini kita bisa melihat informasi apa saja yang masuk ke akun kita. Terdapat juga tombol X untuk kembali ke halaman utama aplikasi. Di sini terdapat blok atau kolom favorit yang menampilkan informasi banyak langkah kaki pada hari ini. Ada juga blok ringkasan, di mana di sini menampilkan informasi mengenai perbandingan banyak jumlah langkah kaki antara hari ini dan sebelumnya. Ketika kita menekan blok atau kolom favorit dan juga ringkasan itu akan pindah ke halaman langkah. Di sini kita bisa melihat informasi mengenai banyak langkah kaki kita dalam bentuk grafik dan bentuk teks di bawahnya. Di halaman ini terdapat tombol tambah data untuk menambahkan data. Ketika kita menekan tombol tambah data, maka akan pindah ke halaman tambah data.
Di sini kita tinggal mengisi sesuai kebutuhan kita. Jika sudah kita tekan tombol tambah, dan kemudian akan muncul pop-up. Konfirmasi yang terdapat pilihan ya atau tidak. Jika kotak menekan ya, maka data akan tersimpan. Jika tidak, maka pembuatan data gagal. Kemudian, juga ketika kita menekan tombol batalkan, maka akan kembali ke halaman sebelumnya. Ketika kita menekan tombol cek detak jantung, maka akan pindah ke halaman detak jantung. Di halaman ini, kita dapat melihat informasi mengenai detak jantung kita, itu normal atau tidak dalam bentuk grafik. Terdapat juga tombol back untuk kembali ke halaman utama, dan tombol tambah data untuk pindah ke halaman tambah data. Pada halaman ini, kita tinggal mengisi data sesuai kebutuhan, kemudian tekan tombol tambah dan akan muncul pop-up konfirmasi seperti biasa. Jika kita tekan ya, maka data akan tersimpan. Jika tidak, maka pembuatan data batal. Kemudian, ketika kita menekan tombol jadwal aktivitas, maka akan pindah ke halaman aktivitas. Pada halaman ini, kita dapat melihat informasi tanggal, khususnya pada hari ini, kita juga dapat mengganti bulan dan juga tahun. Kemudian, ketika kita menekan tombol tambah, maka kita akan pindah ke halaman tambah data. Pada halaman ini, kita tinggal mengisi sesuai kebutuhan kita, ingin membuat jadwal apa dan tanggal berapa. Ada juga fungsi seharian, untuk lebih memudahkan pembuatan jadwal yang berdurasi sepanjang hari. Setelah selesai mengisi data, kita tekan tombol tambah, dan seperti biasa akan muncul pop-up konfirmasi. Jika kita menekan tombol ya, maka data akan tersimpan. Jika tidak, maka akan gagal tersimpan. Terdapat juga tombol back untuk kembali ke halaman utama. Kemudian, ketika menekan tombol tidur, maka akan pindah ke halaman tidur. Pada halaman ini, kita dapat melihat informasi rata-rata jam tidur kita dalam bentuk grafik. Ketika kita menekan tombol tambah, maka akan pindah ke halaman tambah data. Pada halaman seperti biasa, tinggal mengisi data sesuai kebutuhan untuk membuat data perhitungan rata-rata jam tidur kita. Setelah selesai mengisi data, kita tekan tombol tambah, dan seperti biasa akan muncul pop-up konfirmasi. Jika kita menekan tombol ya, maka data akan tersimpan. Jika tidak, maka data gagal tersimpan. Terdapat juga tombol back untuk kembali ke halaman utama. Terakhir, ketika kita ingin keluar aplikasi, kita tekan tombol atau logo profil. Di halaman profilnya, kita tinggal tekan tombol logout yang nanti akan muncul pop-up konfirmasi seperti biasa. Ketika ditekan tombol ya, maka akan keluar aplikasi. Jika menekan tombol tidak, maka akan kembali ke aplikasi. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan mengenai paper prototyping yang kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf, sekian dan terima kasih.